Oke, sudah saya rekam. Nah, itu ya teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman ingin mulai bersaing, meningkatkan omset teman-teman, meningkatkan penjualan teman-teman, mau tidak mau teman-teman harus mulai belajar yang namanya digital marketing atau berjualan melalui kanal digital. Oke, kita akan bahas full malam hari ini tentang digital marketing, teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kenapa Mas kok harus digital marketing, Mas? Nah, ada beberapa alasan teman-teman ya, kenapa kita harus memulai digital marketing, teman-teman. Yang pertama yaitu modal minim, teman-teman ya. Ya, itu kenapa banyak sekali toko-toko offline itu kalah saing, teman-teman. Karena toko offline itu ada yang mengatakan bahwa harga beli barang di offline itu jauh lebih mahal daripada di online. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kalau di offline, teman-teman ya, kita menaikkan harga itu jauh lebih tinggi karena memang di situ ada biaya operasional, mungkin sewa toko, listrik, bayar karyawan, logistik dan lain sebagainya ya teman-teman ya, distribusi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di dunia offline. Nah, berbeda di dunia online, teman-teman. Kalau di dunia online kita bisa memulai bisnis dengan modal yang minim, teman-teman. Ya, teman-teman tahu sendirilah ya teman-teman ya, kalau sewa ruko, sewa toko itu berapa juta teman-teman per tahun. Ada yang 30, 40 juta ya teman-teman ya, apalagi yang di pinggir jalan raya, di tempat ramai itu bisa sampai 100 ke atas teman-teman. Nah, kalau di toko, kalau kita memulai bisnis online, katakanlah teman-teman membuat toko online, bahkan itu bisa dilakukan secara gratis teman-teman, membuat toko online gratis dan lain sebagainya. Nah, itu artinya bahkan tanpa menggunakan toko online pun teman-teman sudah bisa memulai digital marketing dengan upload barang dan lain sebagainya, upload barang orang lain. Kita tidak perlu stok, teman-teman ya. Nah, itu kalau kita di dunia online atau digital marketing. Kalau di offline kita harus stok barang, kita harus kulaan dulu, kita harus modal gede, teman-teman ya. Kalau di online kita bisa dropship, kita bisa reseller, menjual barang teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kenapa harus digital marketing? Yang kedua yaitu buka 24 jam, teman-teman ya. Enaknya di digital marketing itu kita buka 24 jam, teman-teman. Nah, buka 24 jam meskipun teman-teman di malam hari ada orderan, teman-teman bisa mengelola atau bisa proses orderan tersebut. Contohnya nih, teman-teman punya website yang otomatis 24 jam, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa uh, katakanlah teman-teman jam 12 malam karena teman-teman punya website yang otomatis ada orang beli produk teman-teman, otomatis mereka akan terproses, akan dikirimkan rekening dan lain sebagainya supaya mereka membayar. Nah, itu enaknya kalau di dunia online, kalau menggunakan digital marketing, teman-teman. Jadi teman-teman meminimalisir budget mulai dari karyawan, waktu dan lain sebagainya. Kalau di dunia offline, Mas, kalau teman-teman tutup ya sudah, di situ penjualan tidak ada, teman-teman ya, terhenti penjualan besok lagi. Kalau di dunia online teman-teman bisa full 24 jam, teman-teman tidur ada orderan masuk itu bisa diproses otomatis oleh website, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Kemudian bisa dari rumah, teman-teman ya, maksud bisa dari rumah, kita bisa fleksibel, kita bisa jualan di mana saja teman-teman ya, asalkan ada gadget, ada koneksi internet, kita bisa berjualan apapun dan dilihat oleh siapapun, teman-teman ya. Nah, itu enaknya kalau digital marketing. Kemudian audiens tak terbatas, teman-teman. Nah, enaknya di digital marketing, teman-teman ya, kita bisa menjangkau audiens yang ada atau mungkin jauh dari lokasi kita, teman-teman. Ya, contohnya seperti webinar malam hari ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya, teman-teman ya, di awal webinar, saya tanya dari kota mana saja, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, tadi ada yang dari Palembang, Jakarta. Nah, kita beda lokasi, teman-teman ya. Saya di Ponorogo, teman-teman di Jakarta. Tapi malam hari ini karena digital marketing, kita bisa bertemu di satu tempat, teman-teman ya. Nah, seperti halnya di live Zoom malam hari ini. Nah, itu teman-teman ya. Kalau kita menggunakan digital marketing, kita tidak hanya menjangkau orang-orang yang ada di dekat kita, tapi kita bisa menjangkau orang lain yang jauh dari kita dan bahkan tidak kenal dengan kita. Berbeda kalau teman-teman jualan di pasar atau mungkin jualan di kota tertentu. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, orang-orang yang ada di kota tersebut yang mengunjungi toko teman-teman. Nah, itu kalau offline ya teman-teman ya, bedanya dengan digital marketing, kita bisa menjangkau banyak orang.
Kemudian kebiasaan masyarakat yang berubah nih teman-teman. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, sekarang eranya era digital. Nah, teman-teman tidur kemudian bangun pagi hari, apa sih teman-teman yang dilakuin ketika bangun tidur ya teman-teman ya? Mungkin teman-teman ketika bangun tidur di pagi hari langsung ngebuka HP ya teman-teman ya, ngebuka HP. Kemudian aktivitas selang beberapa jam, beberapa menit teman-teman buka HP lagi, buka gadget lagi. Nah itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat teman-teman. Jadi tidak heran kalau digital marketing ini ya, jualan yang menggunakan digital marketing akan jauh lebih sering dilihat oleh banyak orang karena memang kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia teman-teman ya, itu sudah bisa dikatakan kecanduan dengan yang namanya gadget teman-teman. Bahkan kalau mungkin teman-teman hitung sehari, teman-teman lepas dari gadget mungkin hanya 1 jam kalau di total teman-teman. Selepasnya teman-teman pegang HP terus ya, terlepas dari tidur juga teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya kebiasaan masyarakat yang saat ini berubah. Bahkan mau tua muda ya teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri semuanya sudah punya gadget. Bahkan anak-anak yang umurnya 4 5 6 tahun teman-teman ya, bahkan belum sekolah, mereka kalau rewel, mereka diamnya teman-teman ya, mereka akan diam nangis, mereka berhenti nangis kalau sudah pegang HP. Betul nggak teman-teman? Ada yang mengalami seperti itu teman-teman, punya anak rewel, kalau diamnya baru dipegangin HP atau mainan HP. Ada yang seperti itu teman-teman. Boleh teman-teman sharing teman-teman, boleh? Mungkin beberapa dari teman-teman ada ya yang mengalami seperti itu. Nah itu adalah kebiasaan masyarakat teman-teman. Bayangkan saja dari kecil sudah pegang HP, lalu ke depan teman-teman kita lihat ke depannya pengguna-pengguna gadget, pengguna-pengguna internet, pengguna-pengguna ranah digital itu akan semakin tinggi teman-teman. Karena kebiasaan masyarakat yang terus-terusan, dan teman-teman juga tahu sendiri sekarang sosial media bertambah jauh lebih banyak, lebih inovasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan menunjang ke depan bahwasanya digital marketing itu akan semakin melejit, teman-teman. Makanya kalau teman-teman di saat ini tidak belajar digital marketing ya, teman-teman harus siap ketinggalan zaman gampangnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bersaing dengan kompetitor, ya teman-teman harus mulai masuk ke ranah digital, teman-teman. Nah, kemudian apa sih Mas digital marketing itu ya? Kita sudah bahas kenapa harus digital marketing dan lain sebagainya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah secara garis besar apa sih Mas digital marketing itu? Nah, ini teman-teman ya, digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital, teman-teman. Jadi teman-teman ketika promosi ya teman-teman ya, ketika teman-teman promosi, teman-teman jualan produk, teman-teman mempromosikannya melalui kanal digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, sebenarnya teman-teman tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah melakukan kegiatan digital marketing, teman-teman. Sebenarnya teman-teman di situ sudah melakukan kegiatan digital marketing, jualan melalui WA dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara efisien, relevan, dan efektif, teman-teman ya. Jadi teman-teman ngapain sih kok upload di WA, upload di IG dan lain sebagainya? Tujuannya supaya banyak yang lihat. Ya, kalau teman-teman mungkin tidak upload di WA, teman-teman hanya bisa memasarkan ke teman dekat, ke saudara. Mungkin kalau lewat WA, lewat Facebook, lewat IG, nanti orang yang tidak kenal teman-teman bisa melihat produk teman-teman. Nah, secara tidak langsung, teman-teman itu sudah melakukan kegiatan digital marketing. Oke, sebelum saya lanjut nih teman-teman, teman-teman ada nggak yang sudah melakukan kegiatan digital marketing? Atau mungkin dari yang hadir malam hari ini belum pernah sama sekali promosi produk melalui kanal digital. Boleh teman-teman ketikan sudah yang pernah promosi produk melalui sosial media atau kanal digital, ketikan belum bagi yang mungkin sama sekali belum pernah jualan lewat digital, teman-teman. Boleh teman-teman, sebelumnya lanjut saya ingin tahu nih teman-teman ya, sudah saya tahu frekuensi teman-teman dan pembahasan ke depan bisa makin nyambung nih. Boleh teman-teman ketikan di kolom chat. Boleh ketikan di kolom chat teman-teman. Ketikan sudah bagi yang pernah melakukan kegiatan digital marketing, posting-posting produk dan lain sebagainya. Ketikan belum, oke, Kak Robi pernah ya, Kak Robi ya, oh, mantap. Ayo yang lain mungkin teman-teman, ada nggak teman yang belum pernah sama sekali? Oke, memang ya kebanyakan sudah pernah ya. Oh, bahkan Kak Antoni sudah pernah iklan berbayar. Ya,
Oke, pernah semua ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan kegiatan digital marketing. Cuma mungkin kegiatan digital marketing teman-teman itu kurang efektif atau kurang efisien, sehingga hasilnya juga eh, kurang baik juga, kurang bagus teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang digital marketing supaya jauh lebih efektif dan efisien ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, kita posting di Instagram ya, jualannya ini kegiatan digital marketing semua teman-teman ya. Nah, ini di WA ya teman-teman ya, promo 12-12, kemudian di TikTok ini ya teman-teman, promo 80%, kemudian di Facebook, nah ini iklan berbayar ya, jualan apa produk sesmak dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah kegiatan digital marketing teman-teman ya. Intinya mempromosikan produk melalui kanal digital. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, sebelumnya saya akan membahas tentang 5 ilmu dan fondasi dasar bisnis online. Jadi teman-teman ketika mau masuk ke digital marketing ya, jadi bisnis online dan digital marketing saya anggap sama ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mengatakan bisnis online, nah itu juga digital marketing gitu ya teman-teman ya. Nah, ada 5 hal yang harus teman-teman kuasai ketika mau menjalankan digital marketing nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus punya toko online dan juga website. Sebenarnya nggak wajib ya teman-teman ya, tapi akan jauh lebih efektif jika teman-teman punya toko online atau website sendiri teman-teman. Alasannya kenapa? Karena dengan kita membuat website, kita bisa memaparkan produk kita jauh lebih detail ke audiens teman-teman. Ya, jadi kalau kita punya website nih, contoh teman-teman jualan baju. Nah, nanti si audiens bisa melihat baju teman-teman, ukurannya apa, dari bahan apa, spesifikasinya seperti apa, mungkin ada promo dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pakai website, kita bisa menjelaskan sangat detail terkait produk kita, teman-teman. Dan itu sangat memudahkan calon pelanggan untuk melakukan keputusan membeli atau tidak. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, tentunya kalau kita pakai website, keputusan membeli akan jauh lebih besar. Dan juga teman-teman ya, kalau kita pakai website, enaknya ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita bisa automation ya teman-teman ya, automation system. Jadi ketika teman-teman tidur ya, ketika teman tidur ada orderan masuk, teman-teman sudah set websitenya untuk notifikasi otomatis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa otomatis teman-teman. Ketika teman-teman tidur ada orderan, itu akan diproses otomatis. Sistem akan mengirimkan nomor rekening, perintah dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan kalau teman-teman punya website dalam menjual uh, produk di kanal online. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih teman, ada yang sudah punya website produk yang dijual teman-teman di digital? Ada teman-teman yang sudah punya website atau kebanyakan belum nih? Atau kebanyakan belum? Nah, mungkin nanti ada, oke Kak Desti ada ya websitenya ya. Oke, oke Kak Deswandria belum punya. Oke, belum punya Kak. Oke, kebanyakan belum ya teman-teman ya. Memang ya teman-teman ya, kalau website itu kurang lebih memang membutuhkan skill ya, skill khusus membuat website, pengetahuan khusus ya teman-teman ya. Tapi no problem teman-teman, kita bisa belajar nih teman-teman ya. Nah, nanti di Qatar Academy insya Allah kita juga akan adakan pelatihan membuat website dan lain sebagainya. Nggak masalah teman-teman ya. Nah, kemudian ilmu yang harus teman-teman kuasai adalah traffic nih teman-teman, mendatangkan traffic. Nah, jadi teman-teman udah punya toko nih, udah punya website tapi nggak punya traffic, nggak ada orang yang datang. Nah, percuma teman-teman ya, teman-teman punya website tapi nggak ada yang mengunjungi. Ya, song teman-teman ya, siapa yang beli ya? Nah, berbeda kalau teman-teman memahami ilmu cara mendatangkan traffic nih teman-teman. Teman-teman punya website, teman-teman bisa mengundang orang untuk masuk ke website teman-teman, melihat produk dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman, ini ilmu yang harus teman-teman kuasai itu traffic atau mendatangkan pengunjung. Lewat apa Mas? Bisa lewat traffic gratisan seperti posting di grup, posting di snap ya, dan di status di IG, di sosmed dan lain sebagainya. Dan ada juga yang iklan berbayar seperti Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ya, itu adalah salah satu cara mendatangkan traffic. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya tentang mendatangkan traffic. Kemudian teman-teman ya, konten yang berkualitas teman-teman. Nah, ini penting sekali teman-teman, seperti yang dikatakan bahwa konten is the king ya teman-teman ya. Konten adalah raja. Yang mana kita jualan online sebenarnya itu kita jualan gambar teman-teman.
Ya, seperti teman-teman beli di Shopee, teman-teman kan nggak tahu tuh produk aslinya seperti apa. Teman-teman nggak tahu produk aslinya, teman-teman hanya melihat gambar saja, oh gambarnya bagus dan lain sebagainya, nah, teman-teman membeli. Nah, makanya ketika teman-teman jualan online, ya teman-teman ya, atau digital marketing atau bisnis online, teman-teman harus gambarnya itu harus bagus, teman-teman, harus berkualitas. Mungkin teman-teman yang saat ini sudah melakukan digital marketing atau bisnis online dan belum laku ya teman-teman ya, belum laku, jualan masih sepi, coba deh teman-teman cek konten teman-teman udah bagus atau belum. Atau mungkin asal foto, asal comot ya teman-teman ya. Nah, itu penting ya teman-teman ya, konten yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah produk yang ideal, teman-teman ya. Teman-teman harus punya produk yang ideal. Nah, saya sarankan kalau pemula, teman-teman pilih produk yang katakanlah mudah untuk di online kan teman-teman ya, mudah pengiriman, mudah packing dan lain sebagainya, dan tentunya bisa diminati atau dicari banyak orang. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, cara riset produk yang ideal. Malam hari ini kita akan bahas itu teman-teman ya. Kemudian jalur distribusi, teman-teman harus memahami tentang jalur distribusi ya. Nah, seperti JNE, JNT dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau jualan online, teman-teman harus ini nih teman-teman ya, harus tahu nih aturan-aturan di masing-masing ekspedisi. Oh, JNE seperti ini, JNT seperti ini. Jadi teman-teman bisa nih mengambil keputusan. Oh, saya mau jualan ini cocoknya. Nah, kalau ada yang beli nanti saya kirim melalui ini. Nah, itu teman-teman harus pikirkan ya teman-teman ya, jalur distribusi. Nah, 5 ilmu ini harus teman-teman list, harus teman-teman kuasai jika teman-teman ingin berhasil di digital marketing ya. Teman-teman punya website, teman-teman tahu cara mengundang orang masuk ke website, konten jualan teman-teman harus berkualitas, produknya dicari banyak orang, dan ketika ada yang beli, teman-teman tahu ekspedisi yang bagus, yang baik untuk produk teman-teman itu apa. Jangan sampai ada yang beli COD, ketika order, ternyata barangnya nggak sampai-sampai. Ketika sampai, customer udah males ya, udah kesel, akhirnya di cancel ya kan, nggak jadi cuan teman-teman ya. Nah, ini harus teman-teman pahami ya teman-teman ya, 5 pondasi dasar digital marketing atau bisnis online. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami penjelasan dari saya? Atau mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk 1 atau 2 orang nih teman-teman? Atau mungkin jelas ya, lanjut dulu teman-teman, nggak ada pertanyaan? Jelas ya teman-teman ya, nggak ada pertanyaan ya? Kalau jelas saya akan lanjutkan teman-teman ya. Oke, jelas ya, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang flow bisnis online ya, ini ya teman-teman ya. Jadi flow-nya seperti ini kurang lebih. Ketika teman-teman memahami 5 pondasi dasar tadi, teman-teman harusnya ketika berjualan bisnis online, flow-nya seperti ini teman-teman. Jadi sudah tidak ketika teman-teman posting di WA atau posting di sosial media, kemudian langsung direct ke WA, langsung ini itu dan lain sebagainya. Teman-teman harus melalui tahap ini teman-teman ya. Contoh nih, nah, teman-teman tahu nih ilmu mengundang traffic, kemudian teman-teman promosikan. Nah, ketika orang melihat postingan teman-teman, nah, mereka akan masuk ke website. Nah, gunanya website seperti ini teman-teman ya, dengan headline yang seperti ini, penjelasan dan lain sebagainya. Ketika orang minat, mereka akan menghubungi kita melalui entah via WA dan lain sebagainya, dengan memberikan data diri mereka, baik nama, email, telepon, alamat dan lain sebagainya. Sepertinya teman-teman ya, konten produk Anda, kemudian masuk ke dalam website produk dan check out untuk melakukan pembelian. Nah, ini adalah flow dari bisnis online teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini teman-teman ya, 3 hal dasar sebelum bisnis online ya teman-teman ya. Kita akan lebih spesifik membahas tentang ini teman-teman ya. Gimana sih mas cara riset market, menemukan audiens yang tepat, kemudian riset produk dan promosi tertarget. Nah, 3 hal ini jauh lebih penting lagi teman-teman ya. Kita lebih spesifik lagi, gimana menentukan market, menentukan produk dan promosi tertarget teman-teman ya. Nah, kenapa mas kok kita harus riset market dulu mas? Kenapa kita harus riset market dulu? Ya kita supaya tahu teman-teman ya, oh market kita itu gede apa enggak? Market kita itu ada atau enggak? Percuma teman-teman jualan sebuah produk, ya katakanlah teman-teman jualan produk herbal A, tapi nggak ada yang butuhin produk teman-teman, atau mungkin ada yang butuhkan, ada yang butuh tapi kecil teman-teman size-nya atau ukurannya, ya otomatis teman-teman akan potensi untuk terjual lebih banyak akan sedikit teman-teman ya. Jadi pastikan ketika teman-teman riset market,
Pertama, teman-teman ya, itu marketnya ada. Nah, itu penting. Kedua, market teman-teman itu harus besar, teman-teman. Nah, harus besar. Jangan kecil, teman-teman ya. Nanti saya ajari gimana cara melihat size market. Nah, kemudian teman-teman ya, teman-teman bisa menjangkau market tersebut. Nah, nanti untuk menjangkau market ada di promosi tertarget. Nah, kemudian riset produk, gimana cara melihat produk apa saja yang saat ini laris di internet, tren apa aja yang lagi trending teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita teman-teman langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yaitu tentang riset market teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, riset market. Biasanya saya gunakan ini teman-teman, Google Keyword Planner. Jadi ketika saya riset market, silahkan teman-teman ketikkan di Google teman-teman ya, di Chrome, Google Keyword Planner. Silahkan teman-teman masuk ke situ. Kemudian ketikkan kata kunci produk apa yang ingin teman-teman jual. Contohnya ini teman-teman ya, skincare. Ketika teman-teman mau jualan skincare, teman-teman bisa lihat nih, berapa orang yang mencari produk skincare hanya dalam 1 bulan. Ada 100.000 sampai 1 juta orang, teman-teman. Bayangin, ada 100.000 sampai 1 juta orang per bulan itu membutuhkan produk skincare. Itu artinya ketika teman-teman jualan skincare, teman-teman ada marketnya. Kemudian kita bisa lihat lebih ke bawah lagi teman-teman ya. Nah, skincare untuk kulit berminyak, nah kita bisa lihat lebih spesifik. Kalau ini kan lebih universal ya, lebih umum skincare-nya. Makanya yang cari lebih banyak sebenarnya. Kemudian di sini kita lebih spesifik skincare untuk kulit berminyak, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skincare untuk kulit berminyak ada 10.000 sampai 100.000 orang yang mencari per bulannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, kira-kira ketika teman-teman jualan skincare untuk kulit berminyak, ada nggak yang mencari, teman-teman? Ada, teman-teman ya. Nah, jadi ada 10.000 orang nih yang nyari di internet produk skincare untuk kulit berminyak. Itu artinya ada 10.000 sampai 100.000 orang ya yang mempunyai masalah kulitnya berminyak dan mereka membutuhkan skincare. Nah, itu teman-teman ya, enaknya kalau kita di digital marketing kita bisa tahu size market kita, orang yang membutuhkan produk kita. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini Nuves Serum teman-teman ya, ini serum Nuves ya, saya nggak tahu ini produk apa, tapi yang jelas ada orang yang mencari Nuves Serum itu 1.000 sampai 10.000 per bulannya. Itu artinya gede banget nih teman-teman. Nah, rata-rata audiens yang saya ambil itu di atas 1.000 per bulan pencarian, itu biasanya saya sikat marketnya teman-teman ya, saya uji coba, saya sediakan produknya teman-teman. Nah, enaknya kalau di digital marketing kita bisa melihat size market kita teman-teman. Berbeda kalau di offline teman-teman. Kalau di offline teman-teman nggak bisa lihat nih seberapa banyak orang yang membutuhkan produk ini, seberapa banyak orang yang mengalami masalah ini. Nah, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau di online kita bisa lihat, oh, orang yang membutuhkan Nuves Serum. Nah, Nuves Serum ini teman-teman bisa lihat ini produk apa. Berarti orang yang bermasalah terkait hal tersebut ada 1.000 sampai 10.000 orang per bulannya. Kemudian, oh, orang yang kulitnya berminyak dan membutuhkan skincare ada 10.000 sampai 100.000. Nah, ketika teman-teman sudah tahu marketnya seperti ini, tugas selanjutnya teman-teman ya, teman-teman sediakan produknya untuk mereka-mereka ini, teman-teman. Ada masalah, teman-teman sediakan produknya. Jangan kebalik, teman-teman. Jangan produknya dulu, baru teman-teman cari marketnya. Nanti songnya teman-teman sediakan produknya, ternyata yang membutuhkan produk teman-teman sedikit. Nah, itu kan ya teman-teman ya, teman-teman zong ya, sudah bikin produk, spending budget, ternyata nggak ada yang butuh. Nah, itu makanya enaknya online kita bisa memulai dengan modal sedikit, kita cari marketnya, nah kita stok produk sedikit-sedikit, kita berikan ke market. Nah, analogi gampangnya seperti itu teman-teman ya. Ini teman-teman silahkan dicatat Google Keyword Planner. Kemudian selanjutnya, nah, cara riset produk gimana Mas? Nah, tadi market sudah, oh marketnya ada, skincare, untuk kulit berminyak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita cari produk. Untuk mencari produk, teman-teman ya, saya menggunakan Facebook Ads Library, teman-teman. Nah, ini silahkan dicatat. Teman-teman ketikkan aja di Chrome atau di Google Facebook Ads Library. Di mana Facebook Ads Library ini isinya adalah kumpulan produk-produk yang dijual di internet, teman-teman. Nah, teman-teman lihat aja di situ. Produk yang paling banyak diiklankan, produk yang paling banyak muncul itu produk apa? Skincare, contoh skincare ya, itu skincare
dengan brand apa. Contoh ya teman-teman ya, ini ada skincare produk ini apa ya? Oke, Kak, ini skincare-nya Kak Dokter Cindy Putri, Riglo mungkin ya. Nah, oh ya Riglo ya teman-teman ya. Oh, iklannya Riglo banyak banget nih. Itu artinya eh, para pengiklan banyak yang menawarkan produk itu. Itu artinya produk itu sedang tren teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ikutan untuk menjual produk Riglo ke market yang sudah teman-teman riset di awal tadi teman-teman. Nah, itu enaknya teman-teman ya. Nah, teman-teman nggak perlu bingung produk apa. Nah, teman-teman lihat aja trennya di Facebook Ads Library, iklan apa yang paling banyak muncul. Siapa pengiklan-pengiklan yang banyak mengiklankan produk tersebut. Nah, teman-teman bisa ikutan dengan mengambil itu. Makanya size marketnya harus gede teman-teman, supaya teman-teman kebagian marketnya. Karena mau nggak mau teman-teman ya, ketika ada produk laku, produk laris, mau nggak mau, pasti atau nggak pasti, pasti banyak yang jual teman-teman. Itu pasti. Teman-teman jualan produk A di pasar, ya teman-teman ya, kemudian laris, pasti banyak orang yang niru. Itu udah hukum alam teman-teman ya, itu udah hukum alam. Pasti banyak yang niru teman-teman. Nggak mungkin kalau nggak ada yang niru teman-teman ya. Nggak mungkin orang lihat produk tertentu laris, kemudian mereka nggak ikut jualan, itu nggak mungkin teman-teman ya. Nah makanya teman-teman harus size marketnya gede supaya kebagian marketnya. Jadi teman-teman ya, menggunakan Facebook Ads Library. Kemudian teman-teman ya, nah kemudian promosinya gimana Mas? Nah, untuk promosi teman-teman ya, saya biasa menggunakan Facebook Ads teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan menggunakan Facebook Ads, hanya dalam hitungan hari Minggu saya bisa menjangkau 976.000 orang teman-teman, hanya dalam hitungan hari. Ini menggunakan Facebook Ads teman-teman. 976.000 orang ini orang yang tidak saya kenal, orang yang jauh dari kota-kota saya teman-teman ya. Jadi saya tidak kemana-mana teman-teman ya. Facebook yang carikan orang untuk saya, Facebook yang carikan pembeli untuk saya teman-teman. Kita bisa gunakan Facebook Ads. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman, ada nggak di sini yang sudah pernah pakai Facebook Ads teman-teman? Boleh teman-teman yang sudah pernah pakai Facebook Ads teman-teman? Ada yang sudah pernah ikut pakai Facebook Ads? Boleh teman-teman? Boleh teman-teman yang sudah pernah pernah boncos? Oh, Kak Robi boncos belum, maaf bros. Belum pernah. Oke, pernah tapi cuma bisa sekali doang. Kenapa ya? Kenapa? Belum, Kak, nggak tahu cara. Nah itu ya, memang ada boncos karena mungkin coba Kak Robi ya, boncos itu boncosnya kenapa, kan kita bisa lihat teman-teman ya. Kak Robi coba cek dashboardnya. Teman-teman bisa lihat di sini contoh ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika CTA ini ya, CTR teman-teman ya, CTR itu konten iklan di atas 1,5% itu kontennya bagus. Nah, contoh ini 2,2%. Kalau di atas 2,2% berarti konten teman-teman bagus, berarti memenuhi 5 syarat tadi teman-teman. Nah, coba teman-teman hafal nggak 5 pondasi dasar tadi teman-teman? Apa aja yang 5 saya jelasin tadi teman-teman? Ada website, kemudian audience, apalagi teman-teman? Nah, yuk yang memperhatikan penjelasan saya teman-teman. Ada 5 pondasi dasar tadi. Siapa yang bisa nyebutkan teman-teman? Ketikkan di kolom chat coba. Apa aja tadi? Oke, konten. Oke, konten. Kemudian apalagi teman-teman? Konten, produk. Oke. Oke, kemudian apalagi teman-teman? Oke, traffic. Oke, konten, produk, distribusi, traffic. Dan satu lagi website, teman-teman ya, website. Ada 5 teman-teman. Dengan kita menggunakan Facebook Ads, teman-teman ya, kita bisa menganalisis 5 pondasi ini, teman-teman. Contoh, traffic nih. Oke, traffic saya sudah punya. Saya sudah bisa mendatangkan orang masuk ke traffic ke website saya, teman-teman ya. Ada 976.000 orang masuk ke website saya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini CTR teman-teman ya 1,13. CTR di atas 1%, di atas 1,5% itu saya anggap bagus teman-teman. Nah, enaknya pakai Facebook kita bisa ukur matriks promosi kita teman-teman ya. Ini bagus atau enggak itu datanya ada. Nah, katakanlah ini di atas 1%. Oke, berarti memenuhi teman-teman ya. Iklan saya itu bagus teman-teman ya. Nah, ini contoh 2,22%. Berarti konten iklan saya diminati audiens saya yang ngeklik banyak. Nah, berarti iklan saya berhasil menarik perhatian banyak orang teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian
teman-teman ya. Traffic sudah, kemudian konten oke, website. Berapa orang yang masuk website kita? Ada 17.800 orang masuk ke website kita. Mereka lihat-lihat teman-teman ya. Nah itu kebaca sama Facebook Ads teman-teman. Maksudnya di tayangan konten website ini maksudnya ya. Nah, mereka masuk ke website, ada 17.000 orang masuk ke website. Nah, berarti website kita nggak lemot teman-teman ya. Berarti website kita nggak lemot. Oke, itu syarat pertama bagus. Kemudian prospek penjualan. Nah, orang yang menghubungi saya teman-teman ya, baik lewat WA maupun mengisi form, nama, email, alamat untuk membeli itu ada 8.000 orang. Nah, kalau kita bagi rata-rata teman-teman ya, itu 45%. Sementara standar kelulusan saya teman-teman itu 20%, saya anggap bagus. Sementara ini 2 kali lipatnya, 45%. Berarti website kita berhasil membuat orang yang awalnya hanya kepo dengan produk menjadi beli teman-teman. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan Facebook Ads teman-teman ya. Kita bisa menganalisis di mana letak kesalahan kita teman-teman ya. Kemudian baru setelah itu lepas dari Facebook Ads, distribusi dan lain sebagainya ya teman-teman ya, distribusi, kemudian apa lagi, produk ya. Kalau jelas ada yang beli seperti ini berarti produknya udah bagus, produknya udah ideal karena ada 8.000 orang yang minat teman-teman ya terkait produk tersebut. Nah kemudian baru jasa distribusi itu di luar dari Facebook Ads kita teman-teman. Nah seperti itu Kak, siapa tadi ya, Kak Ropi. Coba Kak Ropi ngiklan Facebook Ads boncos itu jangan rugi selesai. Jangan gitu teman-teman ya. Tapi analisa di mana boncosnya teman-teman ya. Contoh nih, saya berhasil mendatangkan 976.000 orang Mas. Kemudian kontennya bagus Mas, di atas 1%. Kemudian masuk ke website bagus Mas, ada 17.800 orang. Kemudian prospek penjualan jeblok teman-teman, katakanlah 10%, berarti ada 1.000-an orang lah yang menghubungi teman-teman, padahal yang masuk ke website 17.000 orang. Nah berarti di situ boncosnya teman-teman boncos karena ketika orang masuk website melihat penawaran teman-teman itu mereka nggak niat buat beli. Entah pertama ternyata di dalam website tersebut teman-teman kurang detail menjelaskan produk, atau mungkin harganya kemahalan di website, kemudian orang mau menghubungi teman-teman nggak jadi beli, mahal nggak jadi beli deh, keluar dari website. Nah, dan lain sebagainya, atau mungkin gambar teman-teman kurang menarik yang ada di website berbeda dengan gambar yang di konten awal tadi. Nah itu bisa dianalisa ya teman-teman ya, bisa dianalisa. Jadi Kak Ropi, coba Kak Ropi bagian mana nih yang boncos. Iklan Facebook Ads itu bisa seperti ini. Kalau teman-teman iklan Facebook Ads hanya sekedar iklan, teman-teman hanya sekedar boost postingan, nah itu artinya teman-teman ngawur teman-teman ya. Iklan Facebook Ads itu gunanya untuk membaca data, dapat data seperti ini. Kalau teman-teman iklannya nggak ada data seperti ini, saya bisa bilang iklan teman-teman ya percuma teman-teman ya. Tapi kalau iklan teman-teman ada data seperti ini, teman-teman bisa tahu, oh letaknya di sini kesalahan saya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Kak Ropi ya. Jadi jangan dianggap boncos Kak Ropi ya, tapi dianggap untuk menganalisa titik salah kita di mana. Nah ini enaknya Facebook Ads teman-teman ya. Nah, ini enaknya Facebook Ads teman-teman. Oke teman-teman, coba itu tadi teman-teman sudah saya jelaskan cara riset apa tadi, riset market ya melalui Google Keyword Planner, kemudian riset produk melalui Facebook Ads Library, dan promosi dengan Facebook Ads teman-teman ya. Nah, Facebook Ads ini berbayar teman-teman ya, kita bayar ke Facebook. Makanya kalau teman-teman hanya iklan tanpa data seperti ini rugi teman-teman. Teman-teman bayar ke Facebook harus dapat data-data seperti ini. Oh produk E datanya. Nah ini beda-beda teman-teman ya setiap produk. Nah, teman bisa lihat ini produk A. Oh produk A konversinya dari 500 pengunjung masuk sekian 32%, produk B sekian persen, produk C. Setiap produk itu berbeda-beda teman-teman dan nggak bisa kita samain. Makanya kalau iklan Facebook Ads pastikan ada datanya karena kita bayar ke Facebook. Mas saya nggak punya budget nih Mas untuk iklan di Facebook Ads. Kalau teman-teman nggak punya budget nggak masalah, teman-teman bisa iklan secara gratisan atau free traffic.
bisa posting di IG, di WA dan lain sebagainya. Memang sedikit membutuhkan effort ya teman-teman yang usaha, tapi kalau teman-teman lakukannya dengan trik dan juga dengan cara yang benar, ya hasilnya juga akan kelihatan teman-teman ya, meskipun free traffic. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, boleh kita lanjut teman-teman, atau mungkin ada pertanyaan terkait tiga hal tadi teman-teman. Saya kasih waktu untuk teman-teman mengajukan pertanyaan atau mungkin dilanjut dulu. Silakan teman, ketikkan di kolom chat. Ya teman, ketikkan di kolom chat. Oke Kak Widya, di kolom chat ya teman-teman ya. Ketikkan di kolom chat. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, nggak ada pertanyaan, berarti jelas ya teman-teman ya. Catat tiga hal tadi teman-teman. Google Keyword Planner, Facebook Ads Library, dan Facebook Ads. Oke, kemudian saya lanjut lagi teman-teman ya. Nah ini ya, tiga hal penting mulai bisnis online, produk yang terbukti laris, market yang besar, promosi mudah, profit besar. Nah profitnya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman ambil profitnya tipis-tipis teman-teman ya. Biasanya nih teman-teman ya, yang baru mulai bisnis online, ambil profit 1.000, 2.000, wah itu rugi teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman, kalau teman-teman udah dapat produk yang terbukti laris, marketnya gede, teman-teman bisa Facebook Ads, bisa promosi dengan baik. Nah, kalau bisa teman-teman jangan ambil profit yang kecil-kecil teman-teman. Oke, saya mau tanya nih teman-teman, yang hadir webinar malam hari ini, biasanya ambil margin dari penjualan produk berapa persen? Atau mungkin berapa ribu dari HPP produk, dari harga produk nih teman-teman. Boleh teman-teman ketika di kolom chat, saya ingin tahu nih teman-teman. Saya kasih tips nih nanti, cara menentukan margin produk kita teman-teman. Boleh teman-teman? Oke teman-teman. Oke Kak Robi 100.000 mantap ya Kak Robi ya, 100.000. Yang lain teman-teman? Oke, ada teman-teman yang ambil cuma 5.000 Mas, 3.000. Saya mau tanya, mau tahu nih teman-teman, saya mau tahu. Oke, Kak Ahmad jadi 50.000, lumayan teman-teman ya, 15.000. Oke, nah ini teman-teman ya, saya kasih. Wah, nih 3.000 nih. Ya, memang tergantung produknya juga sih teman-teman ya, tapi kalau terlalu kecil marginnya itu untuk scalingnya susah nanti teman-teman ya. Nah, kalau di Facebook Ads saya menyarankan ambil margin itu 100% teman-teman. Karena kita butuh budgeting iklan. Kalau kita ngiklan produk yang HPP-nya atau harga produknya dari supplier itu 100.000, kita ambil marginnya 100%. Kalau di atas 500.000, kita bisa turunin tuh teman-teman. Mungkin bisa 50% atau 30%. 1 juta kita bisa turunin lagi 30 atau 20%. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu tips dari saya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam teman-teman tentang margin ya, karena penting sekali, karena nyawa dari bisnis kita itu ada di margin itu juga teman-teman ya, cash flow-nya. Jangan sampai ketika barang terkirim semua, karena saat ini marak COD ya teman-teman ya, barang belum sampai tapi kita kehabisan cash flow karena margin kita yang sedikit. Nah itu penting sekali. Kalau HPP 20.000 sebaiknya jual berapa? HPP di bawah 100.000 saya sarankan ambil margin 100% atau bahkan lebih teman-teman ya, atau bahkan lebih. Saya pernah jual teman-teman gantungan kunci 25.000 itu dijual 125 di Facebook Ads, tapi ya teman-teman ya, pada waktu itu pernah jualan sampo juga teman-teman, anti kutu. Itu HPP-nya dari supplier itu berapa teman-teman, 45 kalau nggak salah, itu saya jual 145. Nah, makanya market teman-teman ya, target market harus spesifik supaya teman-teman bisa jual mahal seperti itu. Kemudian oke teman-teman ya, saya mau tawarin nih teman-teman, mau nggak teman-teman jualan bareng saya teman-teman? Nanti produk larisnya saya siapkan, kontennya saya siapkan, website, admin untuk bantu teman-teman saya siapkan, target marketnya juga gede teman-teman, dan nggak perlu jualan. Maksudnya nggak perlu jualan itu teman-teman, jualannya saya bantu. Mau nggak teman-teman? Coba yang mau jualan bareng saya teman-teman ya, dengan kriteria nanti saya fasilitasi seperti ini, siapa teman-teman yang mau? Mau teman-teman mau? Oke, ada 5 orang yang ngetik mau, saya lanjut teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya, banyak ya teman-teman yang mau banget. Oke.
Oke teman-teman ya, jualan bareng saya teman-teman ya. Nanti produknya tak siapin, produknya saya siapkan, kontennya saya siapkan, websitenya saya siapkan juga teman-teman. Adminnya saya siapkan, target marketnya juga gede dan nggak perlu jualan. Nah, apa sih mas jualannya mas? Jualannya apa mas? Jualannya mas. Nah, jualannya teman-teman ya. Nah, affiliate kelas online Gatara Academy teman-teman. Enak banget teman-teman ya, jualan ini nggak ribet ya teman-teman ya, teman-teman nggak perlu packing dan lain sebagainya. Oke, tapi supaya saya bisa membantu teman-teman berjualan dengan fasilitas tadi, itu harus menggunakan sistem affiliate teman-teman, menggunakan link. Baru saya bisa membantu teman-teman buat jualan, supaya saya bisa tracking, oh orang ini dari ini, penjualan ini, dan lain sebagainya. Nah itu pakai sistem affiliate, dan yang dijual adalah kelas online Gatara Academy teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman yang malam hari ini hadir, ada yang belum tahu tentang sistem affiliate teman-teman? Boleh teman-teman ketikan belum, yang belum tahu ketikan sudah, bagi yang sudah tahu teman-teman. Saya mau tahu dulu teman-teman sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Sudah tahu, sudah, oke, banyak yang sudah tahu. Oke, oke teman-teman ya, saya sedikit jelaskan ya teman-teman ya. Sudah tapi belum pernah jualan pakai iklan. Oh, banyak yang sudah tahu ya, berarti mantap. Jadi gini teman-teman ya. Nanti teman-teman ketika jualan ini teman-teman ya, jadi affiliate kelas online Gatara Academy ini produk digital teman-teman ya. Ya, produk pembelajaran, produk digital, bukan produk fisik ya. Karena kalau produk fisik saat ini masih kesulitan teman-teman ya untuk tracking sistemnya. Tapi insya Allah teman-teman ya, di tahun depan ya teman-teman ya, insya Allah di tahun depan kita akan ada nanti teman-teman ya affiliate produk fisik ya, tapi ditunggu aja. Tapi saat ini masih fokus di produk digital teman-teman. Nah, konsepnya seperti ini teman-teman. Ini Anda teman-teman ya, nanti Anda akan dapat link khusus nih, link khusus dari saya untuk teman-teman menjualkan kelas online Gatara Academy. Link ini silahkan teman-teman promosikan ke banyak orang. Ketika orang ini membeli dari website atau link yang saya bagikan, teman-teman akan dapat komisi teman-teman. Dan ini by system nih. Ya, jadi saya bisa tahu nanti teman-teman ya. Contoh Kak Vincent dapat link dari saya. Link ini berbeda antara satu orang dengan yang lain. Kak Vincent ini mempromosikan link dari saya, kemudian ada yang beli dari link Kak Vincent. Nah, jadi saya tahu, oh ada orang beli dari link Kak Vincent. Berarti Kak Vincent berhak mendapatkan komisi dari saya. Dan nanti saya bantu deal teman-teman ya. Saya bantu jualan buat teman-teman ya. Saya bantu jualan buat teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan ya pondasi dasar bisnis online. Sama halnya dengan affiliate kelas online Gatara Academy teman-teman ya. Kita juga pakai 5 pondasi dasar ini teman-teman. Saya juga pakai website, nanti saya sediakan buat teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin website lagi. Traffic saya ajari nanti cara untuk mengundang orang masuk ke website. Kemudian kontennya nanti juga saya siapkan buat teman-teman ya. Konten yang berkualitas saya siapkan. Jadi teman-teman nggak perlu mikir konten lagi ya teman-teman ya. Nggak perlu mikir konten dan lain sebagainya. Produk yang ideal kelas online Gatara Academy ini udah terjual banyak teman-teman ya. Jadi nggak perlu ragu lagi. Produk kelas online Gatara Academy ini ada yang minat atau enggak, pasti ada yang minat teman-teman. Dan jalur distribusi, karena produk digital, jalur distribusinya gampang banget teman-teman. Cukup dengan link dan akses member area. Itu pun nanti akan saya siapkan teman-teman. Nah teman-teman kalau bikin website sendiri teman-teman ya, kalau teman-teman bikin untuk affiliate ini kita harus punya website sendiri tidak mas? Oh tidak, websitenya saya siapkan. Bahkan kalau teman-teman bikin website sendiri itu bisa habis 5 sampai 10 juta teman-teman ya kalau teman-teman bikin website sendiri. Tapi untuk kali ini ya di produk saya affiliate kelas online Gatara Academy, teman-teman nggak perlu bikin website, websitenya saya siapkan. Ya teman-teman ya, kemudian konten yang berkualitas juga saya siapkan, teman-teman nggak perlu sewa desainer, sewa agen untuk bikin konten, nggak perlu teman-teman. Teman-teman juga nggak perlu susah-susah foto, susah-susah editing, nggak perlu. Produk yang ideal juga saya siapkan teman-teman ya. Nah,
Nah, ini nilainya 1 sampai 3 juta, bikin produknya nggak mudah teman-teman ya, produk digital, bikin sistemnya, bikin ini itu dan lain sebagainya. Dan jalur distribusinya teman-teman ya, teman-teman nggak perlu packing nanti, nggak perlu packing, nggak perlu pengiriman, nggak perlu COD. Ya teman-teman, ya, teman-teman nggak perlu ini semua teman-teman, teman-teman nggak perlu susah-susah menyiapkan 5 pondasi dasar ini, karena semua sudah saya siapkan buat teman-teman yang nanti bersedia untuk jualan bareng saya di affiliate kelas online Gatar Academy. Nah, nanti toko online dan website saya siapkan ya teman-teman ya, traffic dan pengunjung saya ajari, cara saya ajari iklan Facebook Ads, saya ajari iklan gratisan, kemudian konten yang berkualitas saya sediakan teman-teman ya. Kemudian produk yang ideal teman-teman, produk dari saya, nanti sistemnya dan lain sebagainya saya siapkan. Dan teman-teman nggak perlu pikir distribusi, nggak perlu pikir nanti kalau ada orang yang beli gimana mas, nggak perlu. Full dari saya teman-teman nanti ya, semuanya saya siapkan. Teman-teman cukup mendatangkan pengunjung ke website teman-teman. Nanti saya ajari cara mendatangkan pengunjungnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, Affiliate Class on Gator Academy itu produknya produk digital, jadi teman-teman nggak perlu stok barang, nggak perlu ekspedisi, nggak perlu packing, dan marketnya gede teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini market kita teman-teman ya. Orang yang ingin bisnis online, orang belajar digital marketing, website dan sebagainya itu teman-teman bisa lihat di sini rata-rata penelusuran per bulan ada 1.000 sampai 10.000 orang. Ini baru digital marketing teman-teman, belum website, belum sosial media marketing, belum iklan dan lain sebagainya. Gede banget market dari kelas online Gator Academy teman-teman. Nah, ini teman-teman mau teman-teman jadi affiliate kelas online Gator Academy plus belajar ilmu digital marketing. Jadi teman-teman ya, di kelas online Gator Academy ini teman-teman ya, teman-teman tidak hanya belajar affiliate, teman-teman tidak hanya belajar atau menjual produk saya, teman-teman bisa jualan produk sendiri nantinya. Kalau teman-teman ingin berjualan produk sendiri, itu nanti ada pembelajarannya juga teman-teman, yaitu belajar ilmu digital marketing. Itu digunakan untuk teman-teman yang ingin jualan produk sendiri. Jadi enak nih teman-teman, teman-teman dapat dua sisi. Teman-teman yang ingin jualan produk fisik, produknya teman-teman sendiri, nanti teman-teman bisa praktekin ilmu digital marketing di Gatara Academy. Bagi teman-teman yang nggak mau susah-susah, nggak mau repot, nggak mau ribet, teman-teman bisa jualin affiliate kelas online Gatara Academy. Semua ilmunya, semua caranya sudah saya siapkan teman-teman ya. Nanti juga ada pelatihannya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, diajari ilmunya, teman-teman cukup tiru plek dan dapatkan hasilnya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau tanya teman-teman, siapa yang mau join affiliate kelas online Gatara Academy teman-teman? Nah teman-teman ya, manfaatkan juga kesempatan pelatihan affiliate minggu ini teman-teman ya. Jadi besok, nah ini hari Sabtu besok ya, tanggal 9 jam 8, Mas juga akan adakan pelatihan super affiliate teman-teman. Jadi gimana supaya teman-teman bisa jualan produk affiliate dari Facebook Ads, jadi langsung iklan kita teman-teman ya, pakai Pixel. Nah ini belum pernah saya kasih pelatihan ini teman-teman, karena memang sistemnya baru jadi. Nah ini akan saya share kepada teman-teman besok. Mau teman-teman, siapa yang mau ikut pelatihan ini teman-teman, sekaligus jualin produk affiliate kelas online Gatar Academy? Mau teman-teman, siapa yang mau? Ya teman, siapa yang mau teman-teman? Boleh ketikkan di kolom chat teman-teman. Ada 5 orang mungkin yang mau untuk, oke Pak biar, oke Kak Vincent mau, Pak Sayan mau, 2, 3, Ahmad Yani, Kak Opo, Kak Rahmat, oke lebih dari 5 orang ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang mau jualin produk affiliate kelas online Gatar Academy, dapat pelatihan ini juga besok dan dapat digital marketingnya buat teman-teman jualan produk sendiri. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini sebelumnya saya mau kasih tahu nih teman-teman. Nah ini teman-teman ya yang sudah dapat komisi-komisi dari kelas online Gatara Academy teman-teman ya. Nah ini ya, ini ada Kak Muhammad Ridwan ini. Nah ini komisi sampai 5 juta teman-teman ya, dari Gatara Academy kita cairkan untuk Kak Muhammad Ridwan. Ada Kak Rina 2 juta, Kak Agus Sugianto ya, teman ya, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu teman-teman ya, Kak Sidan, Kak Mipta ini teman-teman ya. Ini kenapa kok bisa jago-jago gini Mas? Ya teman-teman ya, karena saya bantu jual teman-teman ya, saya bantu jualin buat teman-teman, karena sistem affiliate teman-teman ya. Jadi saya tahu, oh orang ini dari sini, saya bantu jualin supaya closing, teman-teman dapat komisi. Nah ini ya teman-teman ya, ada yang jutaan, ada yang
Nah, ini ratusan ribu juga ada, teman-teman ya. Nah, ini ada Kak Irfan ya, Kak Topat, Kak Masyari Ali, Kak Muhammad Nafis ini ya, teman-teman. Nah, Kak Bahari Alwais ya, ini ya, ada Kak Zahra. Nah, ini teman-teman ya, ini kenapa kok ini pemula, teman-teman ya, pemula semua ini, teman-teman ya. Tapi kenapa kok bisa dapat komisi? Sekali lagi saya ikut turun tangan, bantuin jualin, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman yang mau belajar digital marketing dan jadi affiliate. Nanti teman-teman join kelas online Gatar Academy, teman-teman ya. Teman-teman join kelas online Gatar Academy. Kasih tahu nggak cara jualan affiliate produk lain? Oh, kasih tahu teman-teman ya. Ilmu ini jadi gini teman-teman ya. Teman-teman jualin kelas online Gatar Academy. Saya ajarkan ilmunya, praktek dan sebagainya. Ya otomatis teman-teman bisa jualin produk lain, tinggal ganti produknya berarti teman-teman ya. Tinggal tinggal tiru aja ilmunya untuk produk lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti full ilmunya saya ajari. Ada beberapa strategi-strategi untuk menjual produk affiliate teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang mau join kelas online Gatar Academy ya, teman-teman ya. Masih ada untuk malam hari ini saya buka ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau jualan kelas online Gatar Academy, silakan kunjungi website gataracademy.com karena affiliate kelas online Gatar Academy, teman-teman ya, hanya bisa diikuti bagi mereka member kelas online Gatar Academy, teman-teman ya. Nah, bagi mereka member kelas online Gatar Academy, nah mereka baru bisa jualin produk affiliate-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman juga akan dapat keilmuan ini teman-teman ya, keilmuan digital marketing buat teman-teman yang mau jualan produk sendiri. Ada 12 materi ya, teman-teman bisa tonton sendiri nanti di sini. Nah, ini fasilitas ya, afiliasi Gatar Academy plus ilmunya nanti teman-teman ya, saya kasih ilmunya. Termasuk besok pelatihannya juga ya. Nah, ini dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini berapa Mas harga joinnya Mas? Nah, untuk teman-teman ya, harga joinnya di membership sebelumnya itu 497.000 teman-teman ya. Dan saya pernah kasih diskon di harga 299, tapi spesial buat teman-teman malam hari ini yang ikut webinar hari ini supaya besok bisa ikutan pelatihan dari saya ya teman-teman jam 8, teman-teman bisa join cukup di harga 99.000 teman-teman. Oke. Oke, langsung saja nih teman-teman ya. Siapa yang mau ambil penawaran 99.000 ini malam ini teman-teman? Siapa? Sebelum harga naik teman-teman ya, dan tentunya bagi teman-teman yang join sebelum besok jam 8 teman-teman bisa ikut pelatihan via Zoom. Nanti juga ada rekamannya teman-teman ya. Oke, siapa teman yang mau ambil hanya 99.000 teman-teman ya, dapat pelatihan, dapat produk website ini yang membuka peluang teman-teman buat make money to online teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk link website saya taruh di kolom chat, saya tunggu teman-teman 5 menit 5 sampai 10 menit buat teman-teman check out. Caranya gimana Mas? Ya ini ya, klik ambil diskon. Teman-teman ya, klik ambil diskon, silahkan teman-teman ya langsung klik proses sekarang, teman-teman ya. Langsung klik proses sekarang. Langsung klik proses sekarang, teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk mengambil promo malam hari ini. Cuma 99.000 aja loh teman-teman ya. Nah, ini mah buat makan 1, 2, 3 hari habis ya teman-teman ya. Nah, ini kita buat untuk make money lagi teman-teman ya. Nah, dapat ilmunya nggak hanya besok, tidak hanya besok aja teman-teman ya. Nanti akan ada webinar-webinar lain dan tidak hanya tentang affiliate tapi juga umum tentang digital marketing. Intinya banyak sekali benefit jika teman-teman join di kelas online Gatar Academy. Dapat ilmunya, sistemnya, affiliate-nya, dan peluangnya teman-teman ya. Dan nanti jualannya saya bantuin teman-teman ya. Saya bantu, teman-teman juga tahu sendiri. Nah, ini saya perlihatkan para member-member kita teman-teman ya. Nah, ini promosi ada Mas Ridwan ini sampai 5 juta, Pak Agus ini ya teman-teman ya, ada yang ratusan ribu juga. Silakan teman-teman, saya kasih waktu untuk teman-teman mengambil kesempatan ini teman-teman ya. Nah, link untuk join kelas online Gatar Academy, linknya saya taruh di kolom chat. Dan silakan teman-teman jika mau bertanya entah terkait materi malam hari ini, tentang affiliate-nya atau mungkin tentang ilmu digital marketingnya. Silakan teman-teman. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Kodenya di siapa? Kosongkan aja ya teman-teman ya. Nah, ini kosongkan aja kodenya ini teman-teman. Karena ini enggak ada kosongkan aja. Nah, kosongkan aja isi data diri atau mungkin langsung klik proses sekarang Kak Vincent ya. Silahkan. Saya kasih waktu teman-teman ya karena ketik ini link khusus ya teman-teman ketika teman-teman
close dari webinar ini, teman-teman belum amankan invoice-nya, amankan dulu invoice-nya supaya teman-teman dapat harga ini ya teman-teman ya, harga 99.000, amankan dulu invoice-nya. Karena ketika webinar ini saya tutup, teman-teman kehilangan akses linknya. Saya kasih waktu sampai jam 9.10 ya teman-teman ya, 5 menit ya. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Silakan jika teman-teman juga ingin bertanya terkait materi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sudah ada 3 orang. Oke, ada 3 orang yang sudah check out teman-teman ya. Silakan teman-teman yang lain amankan invoice-nya. Saya kasih waktu 5 menit teman-teman ya. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Nah, ini teman ya, linknya saya taruh di kolom chat linknya. Silakan diklik dan langsung check out. Silakan teman-teman. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Beberapa sudah masuk. Oke, 2 orang masuk lagi teman-teman ya. Oke, saya cek dulu teman. Oke, ada 5 orang masuk. Oke teman-teman, 3 orang masuk lagi teman-teman. Saya kasih waktu nih teman-teman ya, sebelum saya close webinar malam hari ini. Saya kasih waktu teman-teman, silahkan. Waktu terbatas teman-teman ya, 4 menit. Email error sudah terdaftar. Oh, kalau eh, coba Kak Ropi ketikan aja di kolom chat sini, saya bantu untuk daftar nama email WA. Kak Ropi apa di kolom chat, saya bantu untuk daftar Kak. Ya, saya bantu untuk daftar. Itu sebenarnya abaikan aja sih kalau email sudah terdaftar, tetap klik proses sekarang ini aja teman-teman ya. Tetap klik proses sekarang aja. Tetap klik proses sekarang, nanti tetap bisa. Atau mungkin Kak Ropi kalau mau saya bantu silahkan ya. Ketikkan nama email WA di kolom chat, saya bantu untuk pendaftarannya teman-teman ya. Silahkan Kak Ropi, saya tunggu nama email WA kalau memang belum bisa untuk daftarnya. Saya bantu Kak Ropi ya. Oke, saya kasih waktu teman-teman. Oke, 3 menit lagi. Oke, oke bentar ya Kak Ropi ya. Oke, nah ini gini ya teman-teman ya caranya. Cara daftarnya ketika teman-teman ada di halaman checkout, silakan kode diskon ini kosong aja nggak masalah teman-teman ya, kosong aja. Kemudian nama lengkap teman-teman ya, nah seperti ini. Kemudian silakan masukkan email teman-teman ya, nah, silakan masukkan email teman-teman. Kemudian password. Nah kalau ada kata-kata seperti ini, alamat email sudah terdaftar, ini abaikan saja teman-teman ya, ini nggak masalah. Abaikan saja teman-teman ya. Kemudian nomor handphone, nah ini juga kalau seperti ini nggak masalah, abaikan saja. Kemudian klik proses sekarang. Nah, teman-teman ya, seperti itu. Silahkan dicek Kak Ropi di WA-nya, di email atau di WA nanti ada notifikasi untuk pembayaran nomor rekening, teman-teman ya. Silahkan. Oke, teman-teman ya. Oke, Kak Ropi sudah masuk ya. Silahkan dicek Kak Ropi. Yuk, yang lain teman-teman, 2 menit lagi teman-teman ya. 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi sebelum webinar ini saya close. Ini nggak ada yang tanya teman-teman tentang digital marketing teman-teman ya. Nggak ada yang tanya ya ini tentang materi malam hari ini mungkin, atau mungkin memang teman-teman lah enak affiliate aja mas, daripada produk sendiri pusing mikir ekspedisi, mikir bikin website, affiliate aja sudah disiapkan semua sama mas juga. Ya memang ini fasilitas ya, website saya siapkan teman-teman ya, saya sudah bikin website setiap produk. Nah, nanti teman-teman tinggal ambil aja pakai sistem affiliate ya teman-teman. Oke teman, 1 menit lagi teman-teman, buruan yuk teman-teman yuk, buruan buruan buruan. Mas affiliate ini bisa nanam pixel nggak? Oh bisa Pak, bisa. Besok kan pelatihannya ini teman-teman ya. Nah ini kebetulan nih Kak Ahmad ya. Dengar.
pelatihan jadi super affiliate dengan menggunakan Pixel Facebook Ads. Jadi besok pelatihannya spesial pakai Pixel Facebook Ads, teman-teman ya. Pakai Pixel Facebook Ads. Yuk teman-teman, yuk. Jadi enak Kak Ahmad ya, full otomatis. Orang masuk ke website, ke tracking, langsung jadi pengunjungnya Kak Ahmad ya. Ini enak teman-teman ya. Jadi nggak perlu, kalau di, sebenarnya ada banyak strategi teman-teman ya. Saya pernah ajarkan strategi kelas WA, itu memang agak ribet, tapi sekarang lebih simple, pakai Pixel teman-teman. Wah ini normal teman-teman ya, Pixel Facebook Ads. Oke, 1 menit lagi teman-teman ya. Saya 1 menit lagi silahkan. Yang belum check out segera check out teman-teman ya. Yang belum check out segera check out. Saya kirim link check outnya langsung ya teman-teman. Nah, silahkan saya kirim link check outnya teman-teman. Yang belum check out silahkan check out. Kita kasih waktu. Sudah CO tinggal TF. Oke silahkan. Kalau bukti transfer sudah, kirim ke WA ya, kirim ke WA atau kirim ke link konfirmasi ya, boleh ke WA boleh, konfirmasi boleh. Ketika teman udah transfer nanti sistem kok teman-teman ya yang akan tracking, sistem tenang aja ya, asal transfernya sesuai kode unik ya teman-teman ya. Nah, sesuai nominal ya 39. Nah ini 399-nya teman-teman harus samakan ya biar sistem langsung ke tracking dan langsung aktif ya. Tunggu beberapa saat ya teman-teman ya yang udah TA. Oke teman-teman silahkan. Oke teman-teman, sudah jam 9.11 ya teman-teman ya. Mungkin webinar malam hari ini kita sudahi dulu ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu webinar malam hari ini dan semoga apa yang saya sharingkan kepada teman-teman bermanfaat ya. Oke, sudah CO ya Kak Robi ya. Silahkan lakukan pembayaran ya Kak Robi. Oke teman-teman ya, webinar malam ini mungkin saya sudahi dulu. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga teman-teman yang sudah join di Gatara Academy bisa memaksimalkan peluang. Dan jangan lupa nih, yang sudah join, yang sudah CO ya, check out segera TF karena besok tanggal 9 ya teman-teman ya, jam 8 ya. Ya, jam 8 kita akan adakan pelatihan affiliate teman-teman ya. Minimal nanti pakai Facebook Ads teman-teman ya, pakai Facebook Ads. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin link Gatara, kelas online Gatara Academy ya nanti akan saya share di grup WA ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau CO masih kesulitan atau belum CO bisa menghubungi saya lewat WA ya teman-teman ya, admin grup ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman nanti yang belum CO bisa CO melalui grup WA, linknya saya share di grup WA ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, begitu saja yang dapat saya sampaikan di webinar malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing-sharing ya teman-teman ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan teman-teman ya, saya sampaikan yang saya sharingkan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri webinar malam hari ini. Semoga bermanfaat, selamat istirahat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri zoomnya ya teman-teman ya. Untuk rekamannya nanti saya share di Japli masing-masing ya teman-teman ya.